Nah, selanjutnya aku pengen sedikit memberikan pengalaman hidup gitu, Bu Sinta. Pada suatu ketika gitu, aku mengalami, wah ini uang nggak ngatasi deh kayaknya sampai tanggal sekian gitu ya. Terus kemudian aku baca sebuah jurnal tanpa aku sengaja tentang kekuatan bersyukur gitu ya. Dan waktu itu aku benar-benar merasa bersyukur sangat luar biasa gitu. Aku masih ada saldo sekian dan seterusnya gitu ya. Aduh, jarak 3 jam gitu. Semuanya celing. Ya Allah. Ini nih gimana Bu Sinta tentang the power of bersyukur ini Ya kira-kira? kan ayatnya jelas, barang siapa yang bersyukur nikmatmu akan kutambah. Dan barang siapa yang mengingkari nikmatmu, maka tunggulah azabku sangat pedih. Iya. Ini kan udah jelas banget gitu deh. Sekarang Iya. tinggal mau bersyukur atau mau nerusuloh terus. Nah, pada saat kondisi kurang itu mungkin teman-teman yang lagi mumet gitu ya, mumet karena finansial, karena apapun gitu. Cara bersyukurnya bagaimana, Bu Sinta? Ya syukuri aja apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan, bahkan sebelum itu kejadian. Jadi saya beli rumah 3, ibaratnya Jumping dulu quantum itu. gitu ya? Itu kemudian bisa beli mobil, misalkan itu saya datang ke showroom, duit belum ada, udah nggak usah dipikir, rasain aja bahagianya. Oh iya. Nih pikiran nih sahabat itu memancarkan gelombang itu 4 byte per detik. Nah perasaan kita itu memancarkan gelombang 40 juta byte per detik. Oke. Jadi kalau kita mau cerdas dengan ini gitu kan, Anda mau menggunakan pikiran Anda atau menggunakan rasa Anda. Jadi pergi ke showroom, udah minta test drive, walaupun di dompet baru cuma ada 1 juta gitu di rekening, nggak usah pikir, gitu kan. Rasakan bahagianya, seakan-akan itu sudah menjadi mobilmu. Terima kasih Tuhan, nggak apa-apa, sering-sering aja datang ke showroom. Tapi bener sih. Aku dulu juga gitu sih, di dinding itu ku tempel kan, pengen motor besar gitu kan, tak tempel terus waktu di pondok, di pesantren gitu ya. Dan akhirnya keturutan sih. Dan temanku tuh lebih gila lagi tuh. Jadi dia kan kolektor Harley gitu, dan dia juga jualan Harley gitu ya. Misal ada barang langka gitu ya, dia sadar bahwa aku adalah Tuhan bagi semesta kecilku gitu. Ya dia selalu bilang gitu, aku adalah Tuhan. Ini untuk pribadinya dia sendiri ya, bukan untuk dia mengaku Tuhan seperti Fir'aun gitu, mungkin bukan seperti itu ya. Dan karena dia nge-track dari jarak jauh, karena kamu adalah hambaku, kamu nurut sama aku ya. Oh, nyari istri. Nanti apa tuh namanya, Harley Menarik tetap gitu. keluar ya gitu. Dan itu presisi banget gitu. Termasuk dia pengen guide cowok jenderal yang apa itu dia sikat semuanya, dan itu terbukti. Hanya dengan dia menyadari siapa sesungguhnya diriku ini gitu. Itu tuh, aduh, aku kalau telepon sama dia itu, waduh, kayak merasa terlahir kembali gitu. Waduh, menjadi Hendra yang baru gitu. Oh, ini selama ini aku nggak pernah dapat reasoning seperti ini gitu ya. Emang nggak bisa dipakai untuk tubuh? Iya. Bisa dong. Nih, misalkan bisa digeneralisir soal itu. Ada pasien saya dulu tuh gemuk ya. Dia malas diet, malas apa, capek katanya gitu. Terus saya bilang, kamu mau kurus? Iya. Kamu cari fotomu yang paling kamu senengin gitu dalam ramping. Kalau nggak ada, pergi ke percetakan sana, suruh edit jadi ramping. Kamu pasang di kamarmu, di dapur, di ruang tengah, di mana pokoknya kamu 24 jam lihat fotomu itu dalam keadaan ramping dan cantik seperti yang kamu inginkan. Udah, kamu bayangkan terus, karena apa? Salah satu pintu masuk ke pikiran bawah sadar tuh repetisi, sahabat semua. Jadi repetisi itu pengulangan. Ya udah, bayangkan dan rasakan bahagianya, seakan-akan ya saya sudah seperti itu. Itu benar-benar loh, tubuh itu tiap bulan membakar sendiri lemaknya. Itu 3 kilo, 5 kilo, dan dalam waktu 8 bulan dia benar-benar mencapai postur tubuh yang dia inginkan. Keren kan? Selembar daun yang jatuh pun
pasti ada intervensinya Tuhan gitu. Tapi di sisi Itu lain, rencana Tuhan. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Ini kan agak kontradiktif gitu ya. Bagaimana memahami hal ini, Bu Sinta? Kalau saya ya kembali bahwa Tuhannya tuh ada di dalam diri dia, jadi dia sedang berkarya melalui tubuh kita. Kolaborasi. Yes, sedang berkarya. Nah sekarang pertanyaannya, selama ini engkau sedang berkarya itu dalam ranah Tuhan, atau sebenarnya engkau sedang berkarya sesuatu yang kau ciptakan dengan pikiranmu sendiri? Ego gitu. Egomu sendiri. Bedanya apa? Bedanya memang tipis sekali, tapi kerasa beda banget ketika kita berkarya dalam ranah Tuhan sama berkarya karena ego kita sendiri. Itu kalau dengan ego sendiri pasti jalannya tuh bikin Anda capek. Itu. Ini saya alami sendiri, Mas. Saya dari sejak lulus kuliah itu berjibaku di biro psikologi. Terus punya cita-cita bangun sekolah. Sekolah Islam loh. Kan baik ya kalau secara umum gitu kan. Tapi sampai satu titik itu sekolah udah siswanya 850 orang. Dan jadi nomor 1 di Lombok. Itu saya ditendang gitu aja oleh yayasan. Seakan-akan saya tidak ada andil. Padahal saya besarkan dari 5 orang sampai jadi 850 dan diambil sama yayasan. Diajak merger ceritanya. Ternyata saya dibodohin dan udah diambil gitu aja gitu kan. Saat itu sakit hati banget, mau ngelihat aja tuh anak saya semua sekolah di sana, sampai nggak sanggup untuk mengantar anak saya ke sana. Tapi yang ada adalah sampai satu titik saya dalam ini meditasi saya berbicara dengan Tuhan. Tuhan tuh dengan tersenyum, ini dalam anu saya ya, gampang buat sekolah, itu bukan peranmu. Aku menciptakan kamu untuk ini. Di holistik ini, Mas, yang dari dulu saya tolak. Jadi itu tadi gitu kan, bahwa sesuatu yang baik buatmu, kamu tidak senangi, bisa jadi itu justru baik buatmu. Tapi dan sebaliknya, sesuatu yang baik buatmu tuh belum tentu baik di mata Tuhan, kayak gitu kan. Nah itu sekolah Islam loh. Toh ya saya akhirnya merenung, iya juga sih, perjalanan saya untuk membuat sekolah itu penuh darah dan air mata gitu kan, bener-bener ngoyo gitu loh rasanya. Bukunya Pesan Cinta tadi udah dibahas gambaran generalnya seperti apa, Bu, dengan membaca buku itu. Karena aku punya temenku di Jogja itu kan dia bos SPBU gitu ya. Jadi teman-temannya yang bupati segala macem, camat itu dikasih semua bukunya Bu Sinta gitu. Jadi dia borong buku ceritanya, beli buku agak banyak gitu, dikasihkan ke sahabatnya gitu. Tentang apa sih, Bu? Yang pertama adalah nih, saya tulis di depan, kekuatan penyembuhan sudah Tuhan titipkan pada diri kita sempurna. Kita seringkali mengatakan bahwa, saya dapat blessing, miracle, keajaiban, sehingga saya sehat, puji Tuhan. Seakan-akan kalau namanya blessing itu kan kadang bisa dapat, kadang enggak. Atau kayak di lotre gitu kan. Ada orang bisa dapat, bisa tidak. Atau seakan-akan kesembuhan itu adalah syarat dan ketentuan berlaku. Padahal enggak, sahabat. Kekuatan penyembuhan atau self healing itu sudah keniscayaan ada di dalam dirimu. Cuman selama ini dia terkubur, terpendam, dan kita tidak tahu bagaimana kita mengefektifkan kekuatan penyembuhan itu. Dan kenapa itu terjadi? Karena apa? Karena kita dikendalikan oleh mental kita yang bermasalah, masih bermasalah. Terutama di pikiran bawah sadar kita. Disitulah kita perlu tahu, apa sih kita berangkat dari pesan cinta itu. Saya sakit ini nih, pesan cintanya apa ya? Berangkat dari situ, sehingga disitulah pintu atau jalan kesembuhan itu akan terbuka. Oh, saya ternyata punya emosi seperti ini, yang harus saya bereskan. Kenapa? Kenapa sih Tuhan kirim pesan cinta? Pengen engkau pulang, sahabat. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiunmu sempurna. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi memang naluri setiap manusia itu sebenarnya kan Tuhan pengen kita benar-benar kenal gitu. Ketika kita masih nggak beres gitu, dikasihlah sesuatu supaya kemudian kita kembali gitu ya, Bu ya. Pernah tahu ini nggak, Mas, proses destilasi? Apa tuh? Proses destilasi ini misalkan air nih, air hitam butek, air got lah ibaratnya. Apakah bisa bening? Kalaupun kita saring, tetap aja dia hitam gitu kan.
misalkan kopi aja kita saring, mungkin ampasnya aja yang keangkat, yang disaring bawahnya tetap hitam kan. Bagaimana supaya bening? Itulah proses destilasi, dipanaskan. Dipanaskan, dia menguap, uapnya diembunkan, disitu hasilnya akhirnya adalah bening. Waduh, mantap. Jadi saat engkau sakit hari ini, saat engkau dikasih masalah hari ini, apapun bentuknya, itu adalah proses destilasi untuk memurnikan kembali jiwa kita sampai siap pulang pada Tuhan. Kalau belum selesai nih di akhir hidup kita, dikasih tubuh baru dong. Untuk membersihkan lagi. Nah, pertanyaannya, apakah tubuh baru itu selalu bernama manusia begini? Tidak. Engkau bisa dikasih tubuh berbentuk kucing, anjing, ayam. Untuk hair. Untuk apa namanya ya, memurnikan perjalanan tadi nih yang belum murni. Oke, sip. Makanya apa ya, saya sama suami itu punya logo itu tagline, I wanna go home with perfect smile. Udah selesai tugas Tugasku kita, udah selesai, gitu. Dan kita pulang. Nih saya punya di Ciater, Mas, ada ayam nih, ayam jago warna putih, gagah sekali. Ayam di mana-mana kalau digusah pergi kan, hus pergi. Ini enggak, hus dia malah balik badan, terus ini nih dadanya tuh digusungkan, terus kayak menatap saya begitu, ibarat apa? Saya ketawa langsung, ih ini mah bukan ayam beneran nih. Terus saya meditasi, apa yang terjadi? Saya dapat pemahaman itu adalah pemilik tanah ini dulu, yang tidak masih melekat, mungkin belum ikhlas ridho, dia meninggal, mungkin diambil apa, saya nggak tahu ya ceritanya gitu kan. Yang jelas ini ayam lucu gitu, pokoknya digusah tuh nggak pergi gitu loh kan, ayam kok digusah pergi, ini nggak, malah balik badan dan menantang gitu. Apa? Kita sakit hati, terus kemudian kita menganggap dia sebagai musuh gitu ya. Bagaimana sih cara kita tetap bisa mencintai orang yang telah menyakiti kita, mencintai musuh kita, itu bagaimana caranya? Ya, itu kesadaran, sayang. Kesadaran, sekali lagi, bahwa dan kesadaran itu bukan pakai otak kita. Hanya bisa engkau dapatkan ketika engkau hening. Kalau hening, maka sebenarnya kesadaran Tuhan itu yang hadir. Makanya dalam salah satu meditasi saya itu, saya dapat ibaratnya firman ya, ibaratnya kan firman itu kan ya kata Tuhan ya, insight kayak gitu dalam diri saya. Terus saya bilang bahwa Tuhan tuh bilang, kamu gak perlu berubah, karena berubah itu sulit. Kenapa? Kita selama ini mengupayakan perubahan lewat kepala kita, sehingga apa? Training ini, training itu, jadi rapi training, shopping training, tidak membuat Anda berubah gitu. Sesuai membuat Anda berubah adalah dalam Anda. Makanya kelas-kelas saya atau ini gitu, jadi camp itu saya nggak bukan di ujungnya, ayo diem. Jadi nanti di Zoom tanggal 13 ini ada prakteknya Bu? Praktek meditasinya ada? Ya ada. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa dengan Anda diam, apa sih yang Anda diamkan? Ini pikiran yang selalu mengendalikan kita. Maka ketika dia sudah mampu ini, engkau adalah Tuhan itu sendiri yang ada di dalam tubuh dirimu, sayang. Engkau pasti akan baik dengan sendirinya. Sip. Jadi teman-teman, jujur aku merekomendasikan banget teman-teman untuk ikut kelasnya Bu Sinta Zoom di tanggal 13 Juli nanti, karena di situ teman-teman akan diajari bagaimana sih cara mengenali pesan-pesan cinta ketika kemudian kita mengalami sakit, berbagai macam jenis penyakit, baik yang ringan maupun yang kronis gitu. Atau kalau nggak mungkin, silakan beli aja bukunya beliau, Pesan Cinta Tuhan Melalui Sang Eko. Check out di keranjang kuning atau bisa hubungi nomor WA video, dan teman-teman juga namanya yang mau ikut kelas Zoom juga bisa kontak dengan silakan. Buku Pesan Cinta isinya tentang apa? Tentang apa Bu? Itu Zoom hubungi WA yang di video, nomor yang di video ya. Oke. Sudah check out. Jadi ini memberikan bukti bahwa kesadaran terakhir menghilangkan dari kesadaran awal saat kehidupan terlahir kembali. Yes. Kemudian that's why kita harus bahagia terus.
Kalau kok hari ini, aduh aku nggak punya duit ya, terus toto Anda kecelakaan mati, besok Anda terlahir jadi keluarga miskin.